oleh Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sangat menentukan pada Pak Prabowo. Itu manuvernya, karena banyak sekali ketika orang sedang rame gitu agak mengkritik peran Pak Jokowi, tiba-tiba Pak Prabowo hidup Jokowi, seakan-akan menantang arus yang itu gitu. Nah itu yang menyebabkan orang ini Pak Jokowi ini masih kuat cawe-cawenya. Orang menduga gitu ya. Tapi kalau saya masih Indra, itu menduga kira-kira menurut saya ini bagian dari manuver Pak Prabowo untuk mulai menata sesuatu. Oke. Menurut saya itu dia sulit menghadapi situasi di lapangan sehingga dia harus menata dulu, mengatur keseimbangan dengan P3, mengatur keseimbangan partai lain, mengatur keseimbangan dengan konglomerat. Hari ini kita kedatangan orang yang sangat saya hormati dan juga saya berguru kepada beliau. Bukan orang militer, tetapi pernah sangat dihormati oleh kalangan militer. Pernah menjadi Menteri Pertahanan, Menko Polhukam, Politik, Hukum, dan Pertahanan. Pernah juga menjadi Menteri Hukum dan HAM. Pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau guru kita semua, Profesor Dr. Mahfud MD. Selamat datang. Terima kasih undangannya. Ya Prof, sehat ya Prof ya? Sehat. Selalu bolak-balik Jakarta Jogja. Ngajar, saya ngajar. Kembali ke asal. Profesi asalnya kan pengajar ya. Jadi sekarang lebih banyak ngajar. Nah, kita mau lihat nih Prof, dalam mutasi kemarin yang dilakukan oleh Panglima TNI, itu dalam suratnya kami baca, itu ada keterlibatan dari kantor Menko Politik, Hukum, dan HAM, memberikan surat, kemudian dari Menteri Pertahanan. Prof bisa cerita nggak dulu proses mutasi yang terjadi di tubuh TNI ini, bagaimana sih sebetulnya keterlibatan dari kantor-kantor itu sebelum kita bicara masalah kekacauan yang terjadi? Saya baru dengar ya kalau ada keterlibatan Menko Polkam ya, sama Menhan. Sejauh saya bertugas di pemerintahan, pertama di Menhan, yang kedua di Polhukam gitu ya, yang terkait dengan TNI, itu masalah jabatan-jabatan itu, mutasi dan sebagainya, itu biasanya langsung dari Panglima. Mereka udah punya Wanjakti itu kan. Kemudian Polri juga sama, tidak pernah mengundang Menko, sehingga kita tahunya sudah jadi. Saya tidak tahu kalau sekarang sudah berubah, Menko harus ikut ke situ. Kalau peraturannya kan Panglima itu langsung ke Presiden. Dengan Menko koordinatif saja gitu ya, tidak punya hubungan yang instruktif di mana dia harus ikut ini menentukan. Jadi yang sekarang ini ya tidak tahu unsur apa yang menentukan itu. Kalau aturannya rasanya sih sejak dulu begitu, langsung kan dari Panglima biasanya, sprintnya itu. Iya kan dalam surat Panglima dan keputusan Panglima TNI itu ada menimbangnya, unsur menimbang. Satu keputusan Presiden, dua surat dari Menko Polhukam, tiga surat Menhan, empat surat dari Kepala Staf Angkatan. Iya itu. Kalau menimbang itu, Prof. Dulu saya tidak pernah berkirim surat untuk mengusulkan, kecuali mereka yang akan ditempatkan di kantor Polhukam. Mungkin dari sekian nama itu ada yang mau dijadikan deputi. Itu Menko kirim, saya minta dikirim kualifikasi ini. Karena yang ada, kalau itu bisa. Dirjen mungkin, Pak Menhan bisa kirim surat. Ada juga dari Lemhanas kalau saya tidak salah tuh, dari Gubernur Lemhanas. Iya bisa, di tempat-tempat yang di mana TNI boleh masuk, itu mungkin bisa saja kirim surat. Saya juga kirim surat, tapi khusus untuk jabatan di tempat saya yang kosong misalnya. Di Polhukam itu kan ada yang harus TNI itu misalnya Deputi 1. TNI aktif nih, Prof? Iya, TNI aktif. Pangkatnya apa, Prof? TNI aktif itu Maijen. Maijen. Kalau Sekjen, namanya Sesmen, karena kan kantor Menko itu bintang 3. Letjen ya? Iya. Atau kalau yang deputi itu bintang 2, terus ada Asdep, asisten deputi bintang 1. Bintang 1, Brigjen ya. Itu di kantor Prof itu berapa orang dulu TNI aktif, Prof? Kalau yang bintang-bintang gitu ada 6 atau 7 ya.
Deputi 1, Deputi 4, Deputi 1, Deputi 4, lalu staf ahlinya ada 3, lalu ada sesmen, lalu ada asdep kira-kira 5 gitu. Ya sekitar 10 lah yang brigjen ke atas. Berarti memang surat yang ini itu apakah itu tetap konstitusional atau memang karena dibunyikan di dalam surat putusan Panglima? Pak cacat? Saya dulu tidak pernah membaca konsiderannya. Ketika saya minta orang lalu dikirim penugasan dari TNI lalu diproses ke presiden biasanya. Tapi kalau Menko itu minta, iya, karena dia punya pejabat-pejabat di situ. Iya, di dalam Cuma surat yang menetapkan tetap sana, Menko-nya tidak ikut. Kalau menjadi konsideran bahwa ada permintaan pejabat bintang sekian, itu sering kita minta. Prof minta orangnya nggak? Pernah minta orangnya nggak? Terkadang pesan orangnya Pak. Ini kayak Indra Piliang dari Pariaman misalnya. Pak, ini Pak Brigjen ini sudah saya tolong saya cocok bekerja sama, sudah lama kenal gitu, minta. Ke Kapolri juga begitu. Saya kalau misalnya Pak, saya perlu polisi bintang 2, ini orangnya ada di Jogja nih gitu. Siapa dikirim gitu. Polri kalau nggak salah Erwin ya, siapa Siapa? Pak Listio. Polisinya. Iya, polisinya siapa Pak Erwin? Banyak. Ada yang saya kenal Deputi 5. Ya, gitu. Deputi 5. Deputi 5, terus ada staf ahli Pak Ari Wibowo. Deputi 5 tuh lupa saya namanya, ada yang dari NTT itu. Banyak karena bergantian, ada Bambang Priarso gitu. Banyak. Jadi polisi banyak juga. Kan kita punya deputi 3. Deputi 5 yang bidang keamanan. 5. Ya, di situ jenderal bintang 2, lalu ada asdepnya 2, terus ada staf ahli saya ada. Ya. Polisinya aja yang bintang di situ 4. Tentaranya ya tuh 10 lah, tentara 10. Lalu yang lain tuh dari Kemlu, dari Kemdagri gitu, dari Kejaksaan Agung gitu kan. Tergantung bidangnya. Kalau Prof lihat yang mutasi yang terjadi sekarang kenapa sampai menjadi masalah itu, Prof? Saya harus percaya kepada analisis orang bahwa itu ada politisasi ya. Karena hampir tidak pernah terjadi begini terus diubah dan kisruh. Kalau mungkin keliru itu biasa ya, diperbaiki itu biasa. Tapi ini kan kisruh karena ada unsur politis yang kemudian mewarnai analisis dan persepsi publik, ya kan? Ya kenapa sih kok orang dimutasi 1 hari besok diubah? Nggak mungkin. Itu kalau tidak ada politisnya. Apalagi beririsan dengan 2 isu. Isu pertama, pengaruh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo atau terhadap TNI dan Polri. Kemudian irisan berikutnya ada isu petisi Purnawirawan, forum Purnawirawan. Sehingga lalu dikaitkan ini posisi Purnawirawan itu dipimpin, kataruhlah dipimpin Pak Tirus Trisno, anaknya ini harus dimutasi, kira-kira begitu. Pengaruhnya dari mana? Orang menganalisis pasti dari Solo, kan begitu. Gitu kan, itu analisis. Tapi mana yang benar saya tidak tahu ya, karena penjelasannya normatif sekali. Penjelasannya biasa, kalau dipindah, dimutasi, terus ada kekeliruan, direvisi kan biasa di mana-mana gitu. Itu normatif gitu. Tapi dramatisasinya, drama politiknya itu terasa sekali bahwa itu memang ada isu politik, isu politisasi, entah siapa dan bagaimana. Itu mungkin baru nanti itu akan diketahui. Kalau sekarang kan orang masih menyembunyikan. Ada nggak, Prof, kira-kira menduga apa kira-kira unsur politik yang kali tadi kan dianggap ini sesuatu nggak pernah ya? Dugaan politisnya itu, dugaan ya. Kan tidak lama sesudah forum Purnawirawan itu mengeluarkan itu, lalu Ari Kunto tiba-tiba ditarik, malah turun kan. Nah itu orang mengaitkan ini perintah Solo kepada Panglima, karena Panglima ini kan sejak kecil lah itu dibina oleh Pak Jokowi di Solo ya, saling membina ya. Saling membina. Gitu. Dandim dulu ya. Ini dugaan gitu kan. Nah, dan ini nampaknya tidak lapor ke Pak Prabowo.
Kan gitu analisisnya. Sehingga Pak Betul. Prabowo tahu itu, marah atau mendengar itu tidak senang, lalu suruh balik lagi. Nggak mungkin kalau bukan Pak Prabowo yang mengubah. Tidak mungkin ya. Itu tidak mungkin sama sekali. Artinya perubahan dalam 1 kali 24 jam Iya, pasti intervensi. mengembalikan Pak Kunto itu Iya. ada intervensi Pak Saya Prabowo. meyakini pasti perintah presiden. Hmm. Nggak bisa kok. Kenapa langsung tiba-tiba diubah tanpa alasan yang rasional kecuali mengatakan keliru. Masa keliru itu kan pasti rapatnya serius, bisa sampai keliru. Ya. Ya kan? Nah, Ya. itu menurut saya. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Karena ini kita bisa melihatnya ini bukan hanya sudut peraturan semata-mata, tapi itu bisa dilihat dari sebagai satu peristiwa politik. Sebegitu kuatkah Pak Jokowi sekarang, Prof? Kalau saya sih seharusnya tidak begitu kuat juga, seharusnya ya. Karena apa? Saya dulu sudah mengatakan begitu Pak Prabowo dilantik, saya katakan ya udahlah kita berhenti Pak Jokowi, kita lepas dengan penuh kehormatan kan gitu. Ya warga negara biasa dan bolehlah berpolitik, masa tidak boleh gitu. Yang penting ikut aturan main berpolitik gitu. Tapi kemudian manuvernya Pak Prabowo sering memberi kesan bahwa Pak Prabowo ini rupanya dikendalikan. Iya. Oleh Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sangat menentukan pada Pak Prabowo. Itu manuvernya, karena banyak sekali ketika orang sedang rame gitu agak mengkritik peran Pak Jokowi, tiba-tiba Pak Prabowo hidup Jokowi, seakan-akan menantang arus yang itu gitu. Nah, itu yang menyebabkan orang, oh ini Pak Jokowi ini masih kuat cawe-cawenya gitu. Orang menduga gitu ya. Tapi kalau saya, Mas Indra, itu menduga kira-kira menurut saya ini bagian dari manuver Pak Prabowo untuk mulai menata sesuatu. Oke. Menurut saya itu dia sulit menghadapi situasi di lapangan sehingga dia harus menata dulu, mengatur keseimbangan dengan Bu Mega, mengatur keseimbangan partai lain, mengatur keseimbangan dengan konglomerat, ya dengan dana antara oligarki, dengan tentara semua, lalu dengan Pak Jokowi juga ngatur. Sehingga kalau langsung menata menurut sebuah sistem yang dia idealkan, yang ditulis di bukunya Paradoks dan selalu dipidatukan lah sampai sekarang, nampaknya kalau saya berharap itu hanya sebuah strategi. Strategi dulu menempatkan orang-orang dan mengukur hubungan politik masing-masing dan Pak Prabowo sehingga nanti dia akan melakukan penataan. Karena sebenarnya kalau statement-statementnya kan positif. Betul. Iya kan, kalau statement positif, tapi implementasinya di lapangan nampaknya belum ada yang bergerak sungguh-sungguh sesuai dengan statement. Cuma satu kemajuan yang secara subjektif saya melihat, itu tadi kan kesulitannya, sulit itu tidak mudah ya, tapi kemajuan yang dicapai misalnya sekarang ini nampaknya para pejabat kita itu tidak ada yang main-main dengan korupsi. Pada takut nampaknya, takut kan yang sekarang. Loh kemarin yang diungkap itu ya diungkap itu yang kasus lama kan, yang semua diungkap ini kan kasus lama. Artinya dulu yang orang nggak berani buka, sekarang dibuka oleh Pak Prabowo, dikejar. Tapi ya karena itu tadi lapangannya tidak mudah, sesudah sampai tahap tertentu mundur lagi kan, mundur kan. Dulu yang merintahkan bongkar itu sampai habis pagar itu Pak Prabowo. Saya dengar sendiri dari menteri yang bersangkutan. Saya diperintahkan Pak Prabowo supaya tegas itu soal pagar laut di Tangerang gitu. Tapi kan lama-lama sudah nyangkut orang tertentu, mundur-mundur sekarang belum jelas. Belum jelas, tidak ada tersangka. Sama, tidak ada tersangka. Yang kedua timah. Kan rame ada di atasnya kan? Iya betul. Ada di atasnya yang namanya sudah disebut si A, si B, si C, berhenti di Moes. Berhenti di Moes, betul. Pertamina, wah katanya wah ini sekian nih, ada atasnya lagi nih pemain minyak yang sudah puluhan tahun sudah disebut, sekarang hilang juga. Nampaknya Pak Prabowo punya keinginan itu, tapi ada satu batas di mana karena sudah terlalu kuat ini permainan mafia ini, sehingga dia membongkar lalu tidak jalan, membongkar tidak jalan, membongkar tidak jalan. Tapi itu adalah satu kemajuan
Menurut saya, sesuatu yang dulu tidak tidak bisa dilakukan orang, sekarang dilakukan oleh Pak Prabowo. Mungkin dalam situasi seperti itu, mungkin dia masih mengatur ya, meletakkan pion-pion dan di papan catur ini di sini dulu, nanti melangkah. Mungkin, mudah-mudahan. Tapi juga ada yang pesimis. Wah, ini kan hanya silat-silat aja katanya, tidak akan ada kelanjutannya gitu. Ada yang bilang gitu loh. Tapi ya kita lihat aja lah. Kalau kita lihat kan Pak Prabowo ini dalam pernyataannya kan self of denial. Dia seperti menolak apa yang dia katakan. Selama ini saya dikatakan bonekanya Jokowi. Padahal saya katakan sekarang bahwa saya bukan bonekanya. Iya. Tetapi orang melihat, loh kok yang Anda lakukan, Anda bonekanya. Iya. Artinya di dalam semua kasus-kasus tadi ada kepentingan Pak Jokowi. Iya, jadi begini kan, kita sudah tahu lah apa yang dinyatakan kepada publik secara terbuka kan selalu ingin memberi tameng pada dirinya. Nah, di bawah orang kan bisa membaca, nggak mungkin kalau bukan boneka kan begitu orang. Ya. Itu kan semua yang sekarang dilakukan selalu terkait dengan apa anggapan orang tentang keinginan Pak Jokowi. Ya kan, misalnya Pak Jokowi ingin ini, Pak Prabowo is okay. Jabatan ini jangan diganti dulu, Pak Prabowo is okay. Gitu kan analisis orang. Iya kan? Kalau analisis yang sesungguhnya itu sebelum Pak Prabowo dilantik kan, ini nanti Panglima nih diganti ini Pak, ini dia. Kenapa harus diganti? Karena setiap presiden pasti milih orangnya sendiri untuk 2 jabatan penting ini. Tapi ini tidak bergerak kan, lalu orang menganalisis. Panglima dan Kapolri ya? Iya kan? Betul. Dan itu sudah dikatakan di TV-TV kan, sebelum Pak Prabowo dilantik udah muncul ini yang cocok ke Pak Prabowo ini. Dan orang punya harapan. Tapi pada isu ini Pak Jokowi nggak setuju nih kalau diganti, gitu kan? Ternyata nggak diganti juga. Ternyata nggak diganti. Sehingga orang mengatakan saya bukan boneka, tapi analisis di belakang, itu gimana sih? Gitu. Tapi kita lihat aja, kita mudah-mudahan itu bagian dari tadi sedang menyusun papan catur untuk membuat satu serangan untuk memajukan Indonesia yang sesungguhnya. Orang melihat kenapa Pak Jokowi begitu aktif sekarang, itu kan dalam rangka melanjutkan periode ketiga yang dalam tanda kutip gagal. Dan itu ada di tangan Gibran. Nah, bagaimana Prof membaca petisi Purnawirawan TNI ini yang nomor 8? Khusus kenapa diarahkan ke nomor 8, yaitu mengganti Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Begini. Saya baru berdiskusi dengan beberapa teman. Sebenarnya petisi Forum Purnawirawan itu terdiri dari pendapat kumpulan orang-orang yang semula berbeda. Tapi ingin menyampaikan kepada Pak Jokowi, lalu berkumpul di situ. Nomor 1 saya ingin ini, itu Pak Spiritusno kira-kira kembali ke Undang-Undang Dasar. Nomor 2 ingin ini, 3 ini, lalu 8 ganti Gibran gitu. Itu kan orang yang memang sejak pemilu itu memang sudah menganggap pencalonan Gibran itu bermasalah secara konstitusional, itu satu. Masalah secara konstitusional itu jangan dibantah, itu pasti. Pelanggaran konstitusi itu pasti. Karena MK itu mengubah itu melanggar prosedur-prosedur konstitusi dan ukuran yang normal. Apalagi politisasinya sudah ada. Kok Pak Mahfud bilang pasti, kok Pak Indra bilang pasti, itu dibaca saja di putusan MK. Ini loh cara melakukan kecurangan. Tetapi kecurangan ini sudah terlanjur ditutup oleh sebuah vonis yang mengatakan vonis yang sudah inkrah itu tidak bisa dibatalkan. Nah, vonis MK bahwa kecurangan penanganan Gibran di KPU itu datang belakangan, sedangkan ini sudah inkrah. Nah, orang-orang yang ini nih yang artinya tidak retroaktif ya, Bro? Nggak retroaktif. Nggak bisa, nggak bisa retroaktif, nggak bisa diadili lagi juga. Gitu kan? Sehingga yang diputuskan oleh ini kecurangannya menjadi kecurangan etik. Karena MK membiarkan dirinya diintervensi oleh kekuatan luar. Ini kan bahasanya, bahasanya MK kan. Sehingga pada waktu itu Pak Anwar Usman yang dianggap sebagai motor
MK ini maksudnya Pak majelis Jimli, ya, majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Oke. Ya. MK ya. MK itu Ya, Majelis ya. Mahkamah Konstitusi menyatakan Hmm. pelanggarannya sudah nyata secara etik. Ya, Membiarkan diri diintervensi dan mengintervensi hakim-hakim kan gitu kan? ya. Itu tidak bisa dibantah. Bahwa kemudian itu diuji ke PT UN, lalu katanya Pak Anwar Usman dinormalkan. PT UN itu tidak punya wewenang menguji MK PT UN itu menguji keputusan tata usaha negara. MK ini bukan tata usaha negara, ini etik. Ya, ya. Oleh sebab itu tuh lewat begitu aja. Nah, gini, kesalahannya udah jelas MK kan, bahwa ini terjadi pelanggaran etik dan karenanya Pak Anwar Usman diberhentikan. Ya. Sebenarnya dari 3 hakim MK itu 1 minta sesuai dengan undang-undang dipecat dari hakim. Tapi Pak Jimli nggak mau. Ya. Jangan dipecat dari hakim. Copot aja ketuanya. Kenapa? Karena kalau dipecat dari hakim, menurut undang-undang, yang dipecat ini bisa membentuk majelis banding. Ya, ya. Bisa dibatalkan malah keputusan yang MK. Jadi sama bagus Pak Bintan katakan, menurut undang-undang, pecat dari hakim. Kata Pak Jimli, kalau dipecat, dia bisa bikin majelis baru karena dia ketua. Ya, ya. Ya kan? Jadi udah sama jernih ini, jernih putusan dari MK. Ya. Nah, ini orang yang marah terhadap peristiwa ini masih bersisa agak banyak sampai sekarang. Inilah yang memberi sumbangan pada nomor 8 dari agak banyak atau makin banyak, Prof? Mungkin makin banyak. Ya karena alasan tadi satu soal itu, alasan tadi soal keabsahan konstitusional. Alasan yang kedua itu menuju persaingan tahun 2029. Ya, ya. Orang pada berpikir, loh, kalau 2029 nanti ini maju lagi, gimana? Siapa yang menyaingi gitu? Ya. Apa itu tidak boleh? Boleh kan? Boleh maju dan boleh disaingi. Cuma kalau politis kan harus diganjal dari sekarang. Ya. Iya kan? Ya, ya. Muncullah ganjalan-ganjalan itu. Banyak kan nanti tokoh-tokoh yang mungkin sepadan, ya, dengan Gibran gitu. Peluangnya 1, Puan. Di samping Puan mungkin Ganjar. Lalu yang ketiga AHY. Lalu Anies Baswedan. Ini semua pengikut-pengikutnya ini juga ingin agar peluang itu tidak terletak di satu ini, maka diganjel dari sekarang. Begitu. Ya. Apakah itu boleh? Boleh juga. Kenapa? Itu kan perjuangan politik. Namanya politik kan harus gitu. Kan perjuangan politik ini untuk memakzulkan wakil presiden. Ini yang itu jalurnya lewat mana sih, Prof? Sekarang jalur. Ya, jalurnya. Saya katakan gini, kalau di surat forum itu kan minta kepada presiden ya. Menyampaikan ke MPR tentunya. Memang mengajukan pemakzulan agar presiden minta ke MPR atau langsung gitu ya. Kenapa kok ke presiden kok tidak langsung MPR? Karena presiden ketua koalisi dari partai-partai yang akan menentukan di DPR maupun MPR. Kira-kira kan begitu. Aturannya itu kan memang boleh memakzulkan orang itu. Memakzulkan orang itu presiden di situ disebut presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya kalau terjadi 5 melakukan 5 pelanggaran hukum dan etik dan terjadi sesuatu. Jadi 6 alasannya. 1 korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan kejahatan besar dan melakukan perbuatan tercela. Ini pelanggaran kan. Lalu yang ke-6 kalau terjadi sesuatu, misalnya sakit permanen sehingga tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden, itu bisa diberhentikan di tengah jalan gitu. Nah, untuk memberhentikan itu untuk Gibran kira-kira tidak susah untuk menemukannya. Iya kan? Betul. Di antara 5 itu apalagi 6. Tidak susah untuk menemukannya. Tetapi saya katakan bisa tidak dijatuhkan? Bisa. Tetapi itu bisa secara konstitusional teori konstitusi bisa. Tapi secara politis tidak bakal bisa. Kenapa? Karena koalisinya Pak Prabowo dan Gibran itu 81%. Sedangkan untuk bisa mengajukan sidang impeachment, pendakwaan, impeachment, itu harus 2/3 dari seluruh anggota DPR. Ini 81% sudah lebih kok, enggak bakalan bisa. Akan
kan dipotong di sini. Atau talwa bisa, karena dorongan konfigurasi politik berubah bisa. Itu harus ke MK dulu. Iya kan? MK nanti bersidang, keputusannya ya betul. Dia tidak memvonis memberhentikan, tapi dia kembalikan ya. Ya, mengonfirmasi betul itu. Konfirmasi benar itu terbukti bahwa 1 di antara 5 ini ya, ada. Terbukti. Ya. Ya, oke. Kembali lagi ke DPR. Ya. DPR berdebat lagi apa ini perlu diteruskan ke MPR, ya kan? Ya. MPR kalau dapat sidang lagi 2/3 ber-2/3. Itu menjadi sulit. Kalau pakai teorinya Pak Harto dulu, kalau orang mau ngubah undang-undang dasar, kira-kira yang datang 2/3, diculik aja 1. Kali itu dulu, alasannya dulu kan. Dulu kan alasan culik itu kan kita kenal benar kan. Ya kan kita culik aja gitu. 1 katanya. Pidato di Pekanbaru, di Mabes TNI kan culik aja 1 katanya. Pak Harto. Pasti korum. Iya pasti tidak korum kalau diculik 1. Iya benar nggak korum ya benar. Untuk kalau mengubah undang dasar. Untuk mengubah undang dasar betul nggak korum ya. Nggak korum untuk mengubah undang dasar. Kalau terlalu banyak, waktu itu kan gini Pak Harto minta anggota MPR tuh kok diangkat sih dari ABRI dan utusan golongan. Ya saya untuk ngampatkan undang dasar kalau ini tidak boleh sekarang ubah undang-undang dasarnya. Tapi nanti kita mau memberi jaminan bahwa kalau kira-kira 2/3 orang tidak setuju dengan Undang-Undang Dasar 45, kita culik aja 1 kurang. Enak aja kan pidatonya. Ini bisa begini. Kalau poinnya kita ini, saya contohkan misalnya tidak tercela, Prof. Tidak tercela. Seandainya terbukti bahwa Fufu Fapa itu adalah Gibran, itu termasuk poin tidak tercela. Pasti tercela kalau itu memang Gibran. Memang Gibran kan sangat tercela ya, memaki-maki orang. Dan macam-macam lah. Macam-macam lah. Inilah. Pasti iya, tetapi kan itu harus didukung oleh 2/3. Ya. Politiknya ya. Kalau mencari bukti-bukti ini bisa ya. Wah, korupsi, penyuapan segala macam itu bisa ya. Bisa. Karena Gibran adalah seorang pengusaha yang macam-macam lah ya. Kita punya banyak ahli untuk menemukan itu kan sekarang. Ya. Ahli-ahli forensik keuangan, forensik macam-macam lah. Forensik dokumen kan gampang kalau sekarang. Ujung dari persoalan Gibran ini menurut Prof akan terjadi itu sampai 2029. Ya, saya tidak bisa meramalkan karena begini ya. Kalau konfigurasinya seperti sekarang ya tetap Gibran bertahan, tapi tetap dengan gonjang-ganjing seperti ini. Tapi saya ingin selalu mengingatkan, pergantian presiden maupun wakil presiden di Indonesia maupun di dunia itu tidak pernah ikut aturan. Tidak pernah ikut aturan. Tidak pernah ikut aturan. Selalu bisa jatuh tanpa ikut konstitusi. Pak Harto yang paling dekat. Betul. Ingat kan? Pak Harto jatuh. Kan seharusnya menjatuhkan Pak Harto tuh harus memorandum 1, memorandum 2 baru sidang istimewa. Tapi karena dekat tekanan publik, DPR digempur, lalu Harmoko bilang, kalau hari Senin, kalau akhir pekan ini tidak mengundurkan diri, Senin saya sidang MPR, saya berhentikan Pak Harto. Ya berhenti dia, kan lewat dia melanggar konstitusi kan? Iya. Tidak ikut aturan, ikut tekanan publik. Kalau konfigurasi politik sudah berubah. Memutuskan untuk berhenti ya? Iya kan? Saya menyatakan berhenti daripada di sidang. Iya kan? Berhenti dulu. Itu Pak Harto. Tidak ikut konstitusi, itu ikut tekanan publik. Maka situasi seperti sekarang kalau Anda meramal, Pak Mahfud ngeramal itu bisa nggak sih? Pak Gibran sampai sekarang nggak tahu kalau terjadi 81 cair seperti 100% zaman Pak Harto tiba-tiba lari semua, kan bisa. Atau saya sampaikan ke Prof juga ketika Pak Habibie itu ditekan dengan LPJ-nya tidak diterima. Tidak diterima. Apalagi Gus Dur ya, Prof ya. Kan tidak pernah di sidang. Gus Dur tidak pernah di sidang gini, di sidang dia. Pertama dia dituduh ikut terlibat dalam penggelapan dana yang Tera Bulog. Dan dana bantuan dari Brunei. Lalu dibentuk pansus dipimpin oleh Bahtiar Hamzah. Kesimpulannya Gus Dur presiden diduga patut diduga ikut terlibat dalam penggunaan dana Bulog. Lalu diberi memorandum 1. Menurut Undang-Undang MPR nomor 3 tentang cara pembuatan presiden, orang baru diberi memorandum itu manakala sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Ini baru patut diduga. Patut diduga. Kan sudah tidak ikut konstitusi. Lalu yang kedua, kalau memorandum 1 tidak diperbaiki, maka keluar memorandum 2.
Ya. Lah memorandum 1 tuh gimana memperbaikinya? Wong katanya patut diduga. Ya, ya, Iya ya. kan? Ya, betul. Memperbaiki apa wong patut diduga? Keluar memorandum 2. Oke. Tiba-tiba sidang MPR tidak bicara memorandum 1 dan 2. Memberhentikan Gus Dur itu karena memecat Kapolri Bimantoro. Betul. Iya kan? Diganti dengan Nakhruddin Ismail tanpa persetujuan DPR. Tanpa yang memorandum 1 itu sudah lewat langsung diberhentikan. Iya, iya. Kan melanggar konstitusi. Harusnya yang Bimantoro diganti itu di memorandum dulu, kamu salah. Nah, lalu perbaiki, diangkat lagi, tapi tidak langsung dipecat. Langsung dipecat karena itulah karena politik. Karena politik. Sehingga kesalahan melaksanakan undang-undang dasar itu kalau secara politik menang ya menang. Jadi Gus Dur karena kalah saja. Bung Karno mengeluarkan itu karena menang. Dekret juga kan Gus. Ya, betul. Ini loh, Gus Dur mengeluarkan maklumat. Betul, betul. Kalah kan? Kalah. Bung Karno mengeluarkan dekret, menang. Didukung sama TNI. TNI sama Nasution. Iya, sama Nasution, sama Gerakan Rakyat di Atau bawah. bahkan Bung Hatta ya. Maklumat X. Iya. Maklumat X karena tekanan dari Syahrir dan segala macam. Iya. Padahal itu pelanggaran 45 ya. Pelanggaran konstitusi pertama menurut saya. Iya, pelanggaran konstitusi. Masa wakil presiden ada maklumat ya. Sudah itu lalu keluar maklumat pemerintah lagi nomor berikutnya November berubah ke sistem parlementer. Iya. Kan melanggar konstitusi juga. Jadi nggak begitu. Eskalasi seperti apa yang bisa menekan pemakzulan terhadap Gibran ini? Kira-kira. Iya, kalau terjadi perubahan sikap aja, dan mungkin yang akan memantik nanti pertama yang selama ini diisukan ya. Saya tidak menjudge, tapi yang beredar di masyarakat, pertama ini tidak capable, kan gitu kata orang kan, sehingga orang ribut. Yang kedua, persaingan 2029 itu bisa mengubah 81% ini. Oleh sebab itu, secara politik wajar kalau Pak Jokowi menjaga ini. Agar Pak Prabowo tetap di sini kan gitu. Ya. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Kalau pengalaman di negara lain kan sebetulnya ya kayak Sarah Duterte kan udah jatuh juga sekarang karena persaingan untuk 2000 Pilpres berikutnya. Iya kan bebas ya anunya ya apa namanya konfigurasi politiknya beda ya malah Filipina tuh kayaknya lebih liberal dari kita. Lebih liberal karena dipilih sendiri-sendiri ya. Wapres dipilih sendiri. Iya, betul. Presiden dipilih sendiri. Sampai sejauh mana Pak Prabowo butuh Gibran dan sampai kapan misalnya Gibran ini nggak dibutuhkan lagi? Itu hanya 2 yang tahu tuh. Pertama Pak Prabowo sendiri, yang kedua Allah Subhanahu wa taala. Tapi gesturnya tahu sampai kapan gitu. Tapi arahnya kira-kira arahnya berubah-ubah, terkadang menunjukkan bahwa dia tidak butuh Gibran, percaya dengan suara-suara sebagian masyarakat sipil gitu, sehingga seperti itu. Tapi kadang-kala tiba-tiba, wah ini, nah gitu. Nah itu mungkin tadi bagian dari upaya membuat sebuah konfigurasi yang bisa dia kendalikan sendiri. Mungkin. Prabowo kira-kira berkenan nggak Gibran dimasukkan? Nggak tahu saya. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Dari imajinasi Prof yang paling liar. Imajinasi saya yang paling liar. Pak Prabowo nampaknya mempersilahkan. Kenapa? Gini. Beberapa berita gitu ya, yang kita baca lah ke publik dan tidak pernah dibantah, Gibran itu sudah mulai tidak diikutkan dalam kegiatan-kegiatan presiden gitu. Ya. Yang kedua, ketika Pak Wiranto menyampaikan laporan petisi forum itu, Pak Prabowo katanya mengatakan ya ini kan bukan saya, silakan nanti kita dengar dulu, nanti ada lembaga-lembaga yang mengurus. Artinya kan membuka pintu. Ya. Tapi begitu itu memanas, ya belok lagi kan, belok lagi bahwa ya kira-kira saya dengan Gibran lah gitu kan. Nah kita lihat aja perkembangannya. Gesturnya Prabowo sepertinya mengizinkan kalau gerakannya akan mungkin kuat ya Prof. Iya, kalau gerakan lebih kuat, iya mengizinkan. Tapi kita tidak tahu juga ya apa yang kita lihat dari Pak Prabowo itu bertentangan misalnya dengan pandangan-pandangan publik bahwa dia
masih dipengaruhi atau dibonekai oleh Jokowi, itu kan pandangan publik berdasar gejala-gejala. Ya, terlihat sebetulnya. Terlihat kan. Ya. Tapi lalu dia membantah padahal faktanya di bawah. Itu kan Ya. yang dirasakan orang. Nah, mungkin ada sesuatu. Pak Prabowo ingin memperbaiki sesuatu sesuai dengan idenya sendiri, idealismenya sendiri yang sudah ditulis dan dipidatokan sesuai dengan ide masyarakat. Tetapi mungkin ada sesuatu yang mengunci dia untuk tidak melakukan itu dengan tergesa-gesa. Karena mungkin ada sesuatu kita tidak tahu. Apakah Pak Prabowo menunggu bergabungnya PDI Perjuangan dulu di dalam tubuh kabinet supaya ada analisis begitu. Begini deh. Analisisnya itu kalau diskusi-diskusi kami, itu Pak Prabowo itu sebenarnya akan bertindak tegas. Ya. Untuk melakukan pembersihan, tapi menunggu PDIP. Karena kalau dia tiba-tiba bertindak tegas, PDIP tidak mau bergabung, itu kacau dia. Bisa runtuh, bisa berubah konstelasi. Oleh sebab itu Pak Prabowo itu menunggu dengan PDIP dulu gimana dealnya untuk politik ke depan gitu. Jadi itu betul analisis gitu. Bahwa ya mungkin nunggu PDIP. Dan sambil menunggu itu, lalu ikut itu kan, sambil berenang, berpirau kata orang, ke sini gitu ya. Ya, enggak apa-apa, ini politik, kita nikmati aja Mas. Ya, sejauh ini kan Pak Prabowo ini kan ketika Prof menjadi Menko Polhukam kan subkomandante-nya Prof sebagai Menteri Pertahanan. Apa yang Prof lihat berubah dari sisi Pak Prabowo-nya? Dari sisi Pak Prabowo, ya antara apa yang diucapkan di setiap forum resmi itu belum dilaksanakan ke bawah. Misalnya mau memburu koruptor, mau menyekat koruptor dan sebagainya itu, ya kita belum melihat, tuh baru pidato-pidato gitu. Tapi sudah berhasil membuat takut untuk menteri-menterinya yang sekarang kan tidak melakukan, mereka tidak ini, itu berhasil, itu harus dianggap keberhasilan juga gitu ya. Pejabat-pejabat tuh pada takut. Sehingga kita belum melihat, sekarang ini belum melihat ada kasus korupsi baru, kan takut pada Pak Prabowo karena sangat tegas gitu kan. Nah, tapi yang berubah kemudian di lapangan. Ya itu. Ya, di lapangan komitmennya bagus, di lapangan nih belum jalan lah, belum. Mudah-mudahan hanya belum saja gitu. Berbeda dulu ketika menjadi Menhan kan banyak sekali mengambil keputusan tentang alutsista segala macam kan. Artinya bekerjanya banyak, bicaranya sedikit. Iya dulu. Iya. Iya itu betul. Sekarang bicaranya banyak tapi yang dikerjakan sedikit. Boleh lah. Saya itu kesimpulan Mas Indra dan saya setuju. Bukan kesimpulan saya Anda setuju, tapi kesimpulan Anda saya setuju. Ya. Prof setuju aja nih Prof. Dalam perjalanan pemerintahan udah 6 bulan nih Prof. Secara keseluruhan overall itu Prof melihatnya seperti apa? Kalau pendapat saya kan Prof udah dengar di Akbar Faisal ya, bahwa saya lihat pemerintahan belum berjalan dan belum sama sekali dijalankan oleh yang namanya legasinya Prabowo saya bilang. Sebagai legasinya Pak Prabowo ya belum memang. Belum saya lihat. Belum. Prof gimana? Bahkan kabinetnya juga kita enggak tahu nih dia yang dikerjain apa sih gitu. Meskipun kemudian banyak klaim-klaim ini sudah berhasil sekian, ini berhasil sekian. Dan tingkat kepuasan publik faktanya bagus gitu. Faktanya bagus. Berarti paling tidak dia berhasil mengambil hati masyarakat bahwa dia bagus. Tetapi menurut saya sih fakta-fakta bagus itu selalu dialami oleh presiden manapun. Kalau sedang menjabat orang ditanya puas enggak dengan Pak Jokowi, puas. Dengan Pak SBY puas. Dengan Pak Prabowo puas. Enggak ada rakyat itu tidak puas. Sehingga kalau kita mau membangun tidak menurut saya jangan berpedoman pada kepuasan publik atau ketidakpuasan publik. Harus ada langkah-langkah yang jelas untuk maju menurut persepsi kita yang sadar akan kehidupan politik kenegaraan, bukan hanya orang yang butuh makan, butuh aman di bawah, ya puas-puas semua. Betul. Apakah ada presiden yang dinyatakan misalnya mulai dari zaman SBY, Jokowi, Pak
Prabowo SBY pasti. tahun 2004 nih maksudnya ya Prof ya? Iya. Dan iya. Pak Jokowi tahun 2014 ya? 14 kan sama semua orang seneng semua. Pak Prabowo juga sekarang. Karena kalau langsung tidak puas bisa Iya. diberhentikan, Iya. bisa tidak 2 periode. Betul. Arti, Atau kepuasnya itu bukan karena betul-betul ada peningkatan yang positif. Memang biasanya rakyat ya puas aja lah gitu. Kan semuanya sejak dulu ya puas terus. ya. Pertanyaan surveyornya keliru, jangan Prof. Bisa jadi juga. Ya, karena tingkat Bisa kepuasan itu kan masalah ya psikologis ya Iya. segala macam. Masalah gitu. cara membuat pertanyaan gitu ya. Artinya untuk membuat Presiden Prabowo ini punya legacy di era sekarang, yes. Apa yang menurut Prof yang Pemberantasan korupsi. Hanya itu kuncinya menurut saya. Tapi nggak tahu ya, Anda bicara pokok yang penting ekonomi Pak. Pertumbuhan ekonomi stabil, banyak ini. Kalau korupsi banyak, nggak bakal tumbuh ekonomi itu. Itu sudah pengalaman dan pendapat semua lembaga-lembaga ilmiah dan catatan di berbagai negara. Ketika tidak mampu menghadapi korupsi itu, ya gagal. Bahkan mungkin akan mengantarkan pada kehancuran sebuah negara. fail state ya? Iya. Negara Bisa. gagal. Betul. Bisa. Bagi saya hanya itu, karena saya melihat apa sih kok di sana itu banyak kebocoran, saya korupsi dong. Kok di sana itu apa gitu, malas-malas. Atau di sana kok tiba-tiba dipegang orang lain, ya korupsi. Semuanya kan korupsi. Kan di situ seharusnya. Dan itu selalu kita dengar dari Pak Prabowo gitu. Artinya pemahaman tentang itu ada. Bahkan beliau juga pernah mengatakan, Pak Prabowo tahun 2030 kalau Indonesia masih korupsi kayak gini, Indonesia bubar. Bocornya itu ya? Ya, 30%. Iya. Dan itu kan dulu sejak Pak Sumitro. Sejak Pak Sumitro, iya. Pemikiran itu kan ada terdoktrinasi ke Pak Prabowo, tetapi sampai sekarang kita ngelihat tidak ada usaha yang serius ya? Iya, usaha seriusnya belum ada. Dua hal yang dikatakan Pak Prabowo ini kata kunci. Satu, pada 2018 dia mengatakan Indonesia ini kalau tetap kayak seperti ini tahun 2030 bubar. Ini sudah 2025. Kalau tetap banyak korupsi, ketidakadilan kan dia dipidatokan dan banyak sekarang jejak digitalnya pidato Prabowo tentang negara akan bubar itu keluar semua beritanya ngomong gitu. Betul. Yang kedua, tentang penilaiannya yang sangat keras bahwa Indonesia ini adalah negara maling. Negara maling. Pernah dengar kan Pak Prabowo mengatakan itu berpidato di mana-mana. Kleptokrasi. Berpidato di Bandung di depan orang-orang tokoh-tokoh Sunda. Mau enggak kalian dipimpin oleh maling-maling? Sekarang ini pemerintah kita pemerintah maling. Nah, itu kan Pak Prabowo. Jejak digital masih ada. Oleh sebab itu saya masih percaya, bukan percaya, berharap bahwa sebenarnya ini hal yang sedang disiapkan oleh Pak Prabowo. Karena menghadapi kesulitan ternyata sulit ya. Beneran itu kan. Ya, jadi dia tata dulu nih papan caturnya gimana, serangan gimana, kira-kira gitu. Dan Pak Prabowo sebagai orang pintar, pandai, cerdas dan bacaannya luas, itu tentu sangat paham tentang itu. Sebagai seorang kiai, Prof berharap, berdoa ini. Tapi sebagai seorang politisi ini, seandainya Pak Prof yang jadi presiden sekarang, apa yang Prof lakukan? Ya itu pemberantasan korupsi, karena bagi saya. Apa? Lembaga mana dulu? Mulai dari Mahkamah Agung, ya kehakiman, kejaksaan, kepolisian, ini di situ rusak semua. Gini loh, kalau saya kan sederhana ya menjadi presiden. Kalau presiden itu tidak tersandera. Ya, oke. Mahkamah Agung ya. Presiden itu bersih. Gitu. Kejaksaan Agung itu ada kasus gini, sudah kamu tangani. Kok enggak jelas-jelas nih? Saya beri waktu 2 minggu. Lapor ke saya, bukan selesai kan? Lapor dulu masalahnya. Pasti bisa. Ya. 2 Kejaksaan minggu Agung 2 minggu. Ini masalahnya kenapa? Kok ini tidak jalan? Kenapa kok macet? Jaksa Agung lapor Pak, masalahnya di sini kan tahu. Gitu. Kalau presiden merasa tidak tersandera oleh apapun, kan bisa melakukan itu. Polisi itu ada kasus tuh. Pembackingan tambang di sana itu. Judi online misalnya. Melibatkan ini. Saya minta laporan, masalahnya di mana kok sulit diselesaikan? Lapor dalam 2 minggu. Iya kan? Kalau enggak ganti gitu. Kan bisa kalau memang presiden tuh hadir dengan bersih dan niat bersih.
Nah, tapi mungkin karena rimbanya terlalu berat gitu, ya ntar dulu lah pelan-pelan gitu. Kalau Mahkamah Agung ya Prof, dengan ganti Hakim Agung atau bagaimana? Ya ini Mahkamah Agung ini saya kira sekarang situasi paling jorok sepanjang sejarah perjalanan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 45 ini yang paling jorok sekarang ini. Kalau kita nonton film Yakuza, Riot, Mafia, itu apa kita kayaknya ngelihat institusi Mahkamah Agung bagian dari itu ya? Iya, bagian dari itu. Jadi sekarang, aduh mereka ini sepertinya semua sudah tersandera. Dan kepercayaan orang, semua hakim yang korupsi itu sudah ada di tangan kejaksaan sekarang. Sehingga kejaksaan tinggal kamu main-main, saya buka. Dibuka betul. Tapi bisa saja kalau main-main bagi. Bisa kan? Jangan makan sendiri, gitu kan? Bisa. Nah, oleh sebab itu, gini, dulu kan ingat ya, waktu kita reformasi, pikirannya gini, Mahkamah Agung ini tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Eksekutif. Tidak boleh diintervensi oleh eksekutif, karena takut seperti mengadili Majalah Tempo, mengadili Muchtar Papahan, semua perintah menang. Lalu kalau begitu, besok mari kita Mahkamah Agung itu pisahkan dari pemerintah. Dia jadilah penyatu atapan itu. Ternyata makin bobrok. Dulu semakin bebas, dia bebas juga berkolusi. Dulu kan trias politika kan pembagian kekuasaan murni kan. Lalu Prof ketika reformasi Prof melakukan upaya untuk pemisahan lah. Kita pisah sedikit. Legislatif ini agak terpisah supaya ada saling kontrol. Tapi kenyataannya mereka makin independen untuk korupsi. Makin independen, makin berani nekan pemerintah juga. Jadi itu yang terjadi sekarang. Nah, ada beberapa saya berpikir ya, kalau kita melakukan perbaikan secara agak evolutif itu agak sulit ya, lambat. Itu kan evolutif itu ya sudahlah pelan-pelan, nanti ini kan phasing out kan. Ini masuk yang baru-baru. Itu agak susah, sehingga saya berpikir mungkin kita perlu melakukan terobosan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu ya? Iya, perpu untuk menggunting beberapa pintu yang menyebabkan itu. Karena Mahkamah Agung ini dulu mau diawasi oleh MK, enggak mau kan? Mau diawasi oleh Komisi Yudisial, enggak mau. Sehingga undang-undang Komisi Yudisialnya digunting, gitu kan? Terus semakin kuat dia, menjadi penentu pada akhirnya dari semua putusan-putusan yang tidak profesional. Tentu Anda mengatakan gini, enggak lah, Mahkamah Agung tuh keputusannya tiap bulan kan ribuan, yang berkasus cuma 2. Iya, yang berkasus itu yang besar-besar, yang mempengaruhi nadi kehidupan kita. Yang kecil-kecil diputuskan tidak ada masalah, orang mencuri ayam, orang nyopet, orang apa gitu, itu tidak ada masalah, memang tidak ada yang mempersoalkan. Tapi kalau sudah korupsi besar-besaran, gimana? Gitu. Ya kalau kita lihat kan memang itu keputusan-keputusan yang sangat sulit ya. Kalau kita lihat lagi Prof, ini saya nggak mau ngasih nilai ini nanti ke ininya. Tapi yang saya lihat salah satu kelemahan dari pemerintahan ini adalah tidak ada tim hukum, tim pakar atau orang-orang yang memang pakar di bidang hukum dan konstitusi yang ada di sekeliling Pak Prabowo, dan yang banyak kan mantan-mantan kolonelnya, mantan-mantan letnan kolonel yang disersi kemudian atau yang berhenti menjadi tentara, itu yang kemudian banyak jadi menteri. Artinya spirit militer, tetapi sebetulnya kan bukan hukum militer. Apa Prof melihat kelemahan seperti itu sehingga banyak beberapa keputusan menjadi tidak lagi terinjeksi oleh masa hukum? Mungkin itu ya di sekitar Pak Prabowo itu ya orang-orang yang kurang sensitif terhadap masalah hukum, terhadap masalah peraturan. Apakah di kabinet Pak Prabowo ada ahli hukum? Banyak, pinter-pinter tuh. Yusril tuh jago, tuh Hasibuan jago, banyaklah jago ahli hukum. Tetapi pikiran-pikiran mereka ini tidak tembus ke keliling, sehingga seringkali Pak Prabowo itu membuat putusan yang kemudian tidak sesuai dengan hukum. Tidak ada yang memberitahu bahwa misalnya membuat BUMN itu menjadi
rangkap jabatan Ya, betul. di BUMN itu dilarang oleh 9 undang-undang dan 1 putusan MK. Masa Pak Prabowo enggak tahu? Berarti enggak ada yang berani nyampaikan. Ya, ya, Gitu. ya. Enggak ada yang berani nyampaikan. Kalau ahli hukumnya banyak, tetapi enggak ada yang berani nyampaikan bahwa ini keliru. Karena kalau saya lihat waktu wawancara dengan pimpinan redaksi itu, itu ketika diberitahu ini, oh ya begitu ya, berarti tidak ada yang beritahu dia. Ya. Iya kan? Saya baru tahu. Ya, oh saya baru tahu itu. Berarti tidak ada yang beritahu. Ya. Beda loh, lepas dari segala kekurangannya. Pak Jokowi itu punya orang pratikno. Itu rapi kalau dalam bidang hukum. Kalau mau ada apa gitu, wah dipanggil dulu. Ini aturannya gimana. Bahwa nanti dia buat kebijakan secara politis menentukan dia, tapi dia sudah tahu rambu-rambunya itu. Oleh sebab itu dulu saya sebagai Menko Polhukam sering sekali dipanggil bicara berdua, bicara terbatas, bertiga, berempat gitu untuk bicara masalah-masalah hukum itu. Sehingga dia tahu kalau buat ini apa aturannya boleh enggak, kalau enggak apa yang harus saya lakukan. Itu Pak Jokowi dulu bisa begitu gitu ya. Nah sekarang ini enggak. Pertanyaan terakhir nih Prof. Oke. Karena Madilog ini para audiennya ingin Prof hadir terus. Jadi nanti kita akan hadirkan Prof terus. Tapi yang terakhir pertanyaan saya. Iya, boleh. Contohnya Hasan Nasbi mengundurkan diri. Tapi kemudian ditolak oleh Pak Presiden. Ini apa karena faktor itu tadi juga, karena yang memberikan pertimbangan itu tidak ini, atau gimana Prof? Objektifnya ya, kalau orang seperti Hasan Nasbi saya kira tidak tepat memimpin kepala staf komunikasi presiden. Ya, kantor komunikasi presiden. Sama sekali tidak tepat. Dia tidak involved dengan kebijakan-kebijakan presiden, jarang juga bicara, dan kalau bicara juga ketus gitu ya. Dia boleh jadi bukan orang partai ya, dia boleh jadi menteri lain, tapi kalau di situ tidak tepat, sehingga ketika dia mengundurkan diri, sesungguhnya waktu yang tepat bagi Pak Prabowo untuk mencari yang bagus. Dan dia sudah resmi mengundurkan diri. Kok tiba-tiba lalu diminta aktif kembali? Kan itu lalu mentimbulkan ke pertanyaan tadi, mungkin ini ada kendali dari luar. Kan gitu. Ini analisis orang ya. Orang kan boleh menganalisis, nggak boleh marah dong kalau dianalisis karena faktanya seperti itu. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi memang sekarang komunikasi publik ke presiden itu kan lemah, dan itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo ketika bertemu pimpinan redaksi kan. Dia jarang ketemu katanya. Iya, jarang ketemu. Gitu kan. Seorang jubir dengan presidennya jarang ketemu tuh bagi saya nggak masuk akal. Ya, iya mestinya dong. Lalu siapa Hasan Nasbi harusnya banyak bersama presiden, mendengarkan, melihat gestur-gesturnya presiden kayak apa gitu. Tapi kan sekarang katanya di situ pegawainya ada 50 orang gitu. Terus gimana? Yang mau jadi komunikasikan apa? Yang dikomunikasikan selama ini enggak ada. apa? Komunikasinya langsung dari presiden. Tapi oke lah, itu haknya presiden ya. Kita hanya boleh menilai dan memberi usul secara baik gitu ya, secara konstruktif, jangan destruktif. Dan didengarkan aja. Oke, Sobat Madilog, ini ada pertemuan antara murid dengan guru, tapi Prof Mahfud MD selalu memperlakukan muridnya sebagai gurunya, teman berdiskusi. Ini enaknya beliau. Jadi kalau beliau nanti jadi presiden, insya Allah saya bersedia untuk menjadi juru bicara beliau. Ya. Itu aja. Sampai berjumpa dalam edisi berikutnya bersama Prof Mahfud MD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Lanjut dah.